dominasi, dominasi iblis. Dan dosa tidak lagi total di dalam diri kita. Karena iblis tahu ada kuasa yang lebih besar di dalam diri kita, melebihi daripada kuasanya. Itu kuasa siapa? Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Iblis tahu itu Bapak. Maka kematian Kristus di kayu salib menjadi kado termahal, terindah, teristimewa yang harus kita maknai, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana cara Kristus mati? Mematikan dosa dalam diri kita. Yang pertama, salib. Apa arti makna dari salib itu? Bagi kita orang yang sudah percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib, artinya apa? Semua dosa dan kesalahan kita telah dimatikan di kayu salib, telah dipakukan di kayu salib, telah diputuskan di kayu salib, telah dihancurkan di kayu salib. Itu relevansi dosa kita dengan kematian Yesus. Maka untuk itu Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, jangan lagi kita mempergunakan mata, telinga, tangan, dan kaki kita untuk apa? Berbuat dosa. Tapi apa? Mata, telinga, kuping, kaki kita, roh, jiwa, dan tubuh kita harus mati terhadap dosa. Tidak lagi kita menyalahgunakan panca indera kita untuk berbuat dosa. Kalau ini dipahami oleh semua orang Kristen di masa-masa pasca ini, aduh Bapak Ibu, saya yakin banget orang Kristen tidak lagi menjadi penambah jumlah tingkat kriminalitas di Republik ini. Kalau semua orang Kristen merayakan pasca memahami arti dalam. Tapi saya melihat ya, perayaan pasca yang dilakukan oleh gereja-gereja orang Kristen tiap tahun masih hanya sekedar selebrasi. Masih hanya sekedar perayaan biasa. Masih hanya sekedar dongeng yang mempertontonkan kengerian demi kengerian yang dialami oleh Yesus waktu disalib di salib itu. Masih hanya semacam drama Korea. Mengapa? Karena orang Kristen yang drama Korea itu tidak tidak langsung memaknai bahwa dia perlu dari dosanya, bahwa dia perlu mati terhadap dosa. Ini sama di saya. Sama di saya. Maka Bapak Ibu tolong gunakan momentum perayaan Paskah ini. Kalau kita jangan biasa-biasa. Jangan biasa-biasa. Kemarin Pak Doni undang saya melayani di gerejanya. Saya bilang ke Pak Doni, saya tahu Bapak sudah sering menantang jemaat di sini untuk sungguh-sungguh bertobat ke Yesus, tapi saya harus tantang lagi mereka kembali. Untuk terhadap dosa dan hidup terhadap kebenaran. Jangan takut bahwa kita hanya sekedar konfirmasi biasa, berita biasa, cerita biasa, jangan Bapak Ibu. Orang Kristen hafal dan tahu Yesus mati di kayu salib untuk orang Kristen semuanya. Untuk apa? Apa makna Yesus digantung di kayu salib? Tidak serta-merta semua orang Kristen paham arti dan maknanya dan mengalami dampak untuk hidup. Enggak. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, setelah saya ikuti ocehan-ocehan dari orang-orang Kristen yang murtad, sudah saya sebut dari namanya, Donald Trump, Jesslyn, kok mereka banyak mengejek tentang Yesus mati di kayu salib. Kesimpulan saya adalah kemurtatan dari mereka itu tidak lebih tidak kurang. Karena pastor, no, pendetanya tidak jelaskan dengan benar. Mengapa untuk apa? Yesus mati buat dia. Apa respon yang harus dibuat? Itu kesimpulan saya. Sehingga mereka murtad.
Jangan sampai Bapak Ibu, jemaat yang kita layani itu justru membuat mereka kotor. Tapi harus bertobat Bapak Ibu. Harus. Tadi saya bilang tadi, itu mereka hina dan mereka ledek Bapak Ibu. Dan saya tidak serta-merta langsung mempersalahkan mereka 100% lalu mereka salah. Tapi saya langsung menarik diri saya. Aduh, ini ada kontribusi para pendeta. Ini ada kontribusi para hamba Tuhan. Maka tolong Bapak Ibu. Ya kita jelaskan untuk apa Yesus mati di Yerusalem. Dan apa yang harus kita perbuat setelah Yesus mati untuk kita. Tidak lain tidak bukan terus musuh. Menyerahkan hidup kepada kita kepada Tuhan. Kalau ini kita tidak jelaskan kepada jemaat kita lain, akan makin bertambah orang yang tahukah Bapak Ibu, pemahaman yang mendesakan yang disampaikan oleh orang-orang Kristen yang murtad tidak akan terjadi. Karena mereka terus berulang itu di media TikTok dan YouTube, apa yang terjadi? Semakin banyak orang Kristen murtad. Akibatnya terpengaruh oleh paham pemikiran mereka menyesatkan itu. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu, posisi kita ini harus betul strategis loh Bapak Ibu. Strategis banget. Memberikan pemahaman, pencerahan, dalam juga meluruskan proses yang diri. Penting banget. Maka saya minta pesan kepada Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, gunakan momen pasca ini. Ya, untuk apa? Sampai mereka sungguh berdoa kepada Yesus. Mungkin kita hanya dosa, hidup untuk kebenaran. Supaya apa yang pasti yang kita lakukan tiap tahun tidak hanya seremonial. Tidak hanya buang-buang waktu, tidak hanya buang-buang tenaga, tidak hanya buang-buang pulpen atau cuan. Bapak Ibu dikasih atas Kristus, waktu Yesus mati di kayu salib, artinya dia mengalahkan kuasa dosa. Sedang kita yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati untuk kita, maka kita tidak lagi dikuasai, diperbudak, dijajah oleh iblis dan dosa. Enggak lagi. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Mana kematian kebangkitan Kristus itu. Simpel saja. Ya, kalau maknanya sudah kita dapatkan dengan bertobat, terima kematian Yesus sebagai itu menghapus dosa kita. Kalau kita terima maknanya dan kita imani apa yang terjadi, salah satu contoh konkret. Dosa kemalasan harus bisa kita lawan. Jangan lupa Bapak Ibu. Malas itu salah satu bentuk dosa. Malas itu salah satu bagian yang bisa. Untuk itulah kenapa penulis Amsal memberikan kita pembelajaran yang berharga dengan mengatakan, malas, jangan dari semua. Bapak Ibu itu pelecehan itu. Masa manusia yang punya akal dan pikiran disuruh oleh penulis Amsal belajar dari semut? Yang notabene-nya semut itu tidak punya akal dan pikiran seperti kita. Nggak pernah sekolah, nggak pernah tidak, nggak punya ijazah itu semut Bapak Ibu. Kenapa kita harus diingatkan? Itu malas belajar dari semut. Karena penulis Amsal tahu malas salah satu dosa yang sering dilakukan oleh banyak orang hari-hari. Apa konkretnya Pak Tony malas itu? Malas berdoa, malas baca kitab, malas saat teduh, malas belajar firman, malas hidup dalam kebenaran, malas hidup dalam kekudusan, malas melakukan pekerjaannya, malas mengembangkan bisnisnya. Jangan lupa itu juga dosa. Saya berharap Bapak Ibu dengan kita belajar firman Tuhan ini dan kita kuliah, kalau jangan Bapak Ibu hentikan pembelajaran kita dapat waktu kuliah ini dengan cara apa? Nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi satu, nggak begitu ceritanya Bapak Ibu. Semua yang kita pelajari harus makin menyemangati Bapak Ibu. Lebih apa? Rajin berdoanya, rajin saat teduhnya, rajin baca kitabnya, rajin berusahanya, rajin berbisnisnya, rajin bekerja. Sama Bapak Ibu.
Saya juga memperhatikan apa yang saya ajarkan kepada Bapak. Saya tidak hanya omong-omong. Enggak, saya pun setiap hari tetap saat teduh loh Bapak Ibu. Udah pun setelah itu harus selalu baca firman Tuhan lagi, melayani Tuhan lagi. Tetap bagi saya satu dan nggak bisa digadaikan, digantikan dengan pengetahuan Alkitab. Nggak bisa. Hati-hati kita Bapak Ibu ya. Nih, salah satu pasal dosa bagi orang yang sudah sungguh percaya atas kematian Yesus itu